Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kemas Farah Alfarizi dari kelas 10 MIPA 2 ingin mempresentasikan PowerPoint yang saya buat. Manusia purba Sanggiran. Dalam ilmu sejarah disebutkan bahwa manusia purba merupakan asal-usul dari generasi manusia zaman sekarang. Bahkan dikatakan bahwa manusia purba merupakan nenek moyang bangsa manusia yang ada saat ini. Meskipun masih menjadi perdebatan tentang sejarah manusia, tetapi dalam perkembangannya sudah ditemukan beberapa jejak prasejarah yang menunjukkan keberadaan dari manusia purba. Di Indonesia sendiri sudah terdapat beberapa jenis manusia purba yang ditemukan di berbagai wilayah, mulai dari wilayah Sanggiran, Mojokerto, Tulungagung, hingga wilayah Pulau Flores. Beberapa jenis manusia purba tersebut sebagai berikut. Meganthropus palaejavanicus. Jenis manusia purba yang pertama adalah Meganthropus palaejavanicus yang ditemukan di kawasan Sanggiran, Jawa Tengah. Jenis manusia purba ini ditemukan pada tahun 1936 oleh arkeolog Belanda yaitu Van Koenigswald. Berdasarkan hasil penelitian, diperkirakan manusia purba ini hidup sekitar 1 juta sampai 2 juta tahun yang lalu. Fosil dari manusia purba jenis ini dikatakan mempunyai postur tubuh yang cukup tinggi. Bukan hanya postur tubuh tinggi, manusia purba Meganthropus palaejavanicus juga mempunyai beberapa ciri khas lain, seperti tulang pipi yang tebal, otot rahang kuat, bentuk tubuh yang tegap, tulang kening menonjol, bentuk kepala bagian belakang yang lebih tajam, serta tidak memiliki dagu tinggi. Pithecanthropus erectus, jenis manusia purba ini ditemukan oleh peneliti yang bernama Eugene Dubois pada tahun 1980 di daerah Lembah Begawan, Solo. Dalam penemuan pertamanya ditemukan fosil yang diperkirakan sebagai gigi geraham dari Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus ini dikatakan telah hidup pada 1-2 juta tahun yang lalu. Berbeda dengan Meganthropus palaejavanicus, manusia purba ini jenis mempunyai ciri-ciri tersendiri seperti gigi geraham yang kuat, hidung tebal, dahi yang lebih menonjol dan lebar, serta postur badan yang belum tegap sempurna. Rata-rata tinggi badannya sekitar antara 165 sampai 180 cm. Selain itu, Pithecanthropus erectus dikatakan mempunyai otak sekitar 750 cc hingga 1350 cc. Pithecanthropus soloensis. Jenis manusia purba berikutnya ditemukan di daerah Nakdong, Solo, Jawa Tengah, yaitu Pithecanthropus soloensis. Jenis manusia purba yang satu ini ditemukan oleh Oppenot dan Van Koenigswald pada tahun 1931 sampai 1933. Manusia purba jenis Pithecanthropus ini diberikan nama belakang soloensis sesuai dengan daerah ditemukannya, yaitu Solo. Manusia purba Pithecanthropus soloensis ini mempunyai beberapa ciri khas yang membedakan dari jenis manusia purba lain, seperti tulang belakang yang menonjol, rahang bawah yang kuat, hidung lebar, serta tulang pipi yang kuat dan menonjol. Tinggi dari Pithecanthropus soloensis sendiri diperkirakan sekitar 165 sampai 180 cm. Berdasarkan hasil penelitian, dikatakan bahwa jenis manusia purba ini dulunya adalah pemakan tumbuhan dan hewan dari hasil buruannya. Pithecanthropus mojokertensis. Jenis manusia purba Pithecanthropus selanjutnya adalah Pithecanthropus mojokertensis. Sesuai namanya, jenis manusia purba yang satu ini ditemukan di daerah Mojokerto, Jawa Timur oleh Van Koenigswald pada tahun 1939. Dalam penemuannya, Van Koenigswald memperkirakan fosil manusia purba yang didapatkannya masih berusia 6 tahun. Lalu beberapa tahun kemudian
Peneliti lain yang bernama Wright menemukan fosil lagi di kota yang sama. Di sini manusia purba Pithecanthropus mojocertensis memiliki ciri-ciri seperti tulang tengkorak yang tebal, tidak memiliki dagu, berbadan tegap, dan tinggi badan diperkirakan sekitar 165 sampai 180 cm. Diketahui fosil Pithecanthropus mojocertensis justru hancur saat sedang dilakukan proses penggalian. Homo floresiensis. Jenis manusia purba selanjutnya adalah Homo floresiensis. Sesuai dengan nama belakangnya, jenis manusia purba ini ditemukan di daerah Pulau Flores, Nusa Tenggara, yang diperkirakan hidup 12.000 tahun yang lalu. Dikatakan, konon manusia purba ini dapat hidup berdampingan dengan jenis manusia purba lainnya. Selain itu disebutkan penggunaan kata homo sendiri karena jenis manusia purba yang satu ini sudah memiliki kemiripan dengan manusia modern saat ini. Dilihat dari ciri-ciri penampilan fisiknya, manusia purba jenis Homo floresiensis mempunyai postur badan yang cukup tinggi, bentuk dahi yang lebih sempit dan tidak menonjol, tulang rahang menonjol, volume otak 380 cc, serta tulang tengkorak yang lebih kecil. Homo wajakensis. Jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia berikutnya adalah Homo wajakensis. Manusia purba jenis ini ditemukan di daerah Tulang Agung, Jawa Timur oleh Eugene Dubois. Dikatakan bahwa manusia purba ini hidup di zaman yang lebih modern. Hal ini didasari oleh peralatan yang ditemukan secara bersamaan dengan fosil manusia purba ini. Dari ciri-ciri fisiknya, Homo floresiensis mempunyai bentuk wajah dan hidung yang datar dan lebar, tulang pipi yang menonjol ke samping, serta letak hidung dan mulut yang sedikit jauh. Bukan hanya itu, Homo floresiensis diperkirakan mempunyai tinggi badan sekitar 130 sampai 210 cm serta sudah mampu berjalan tegap. Homo soloensis. Jenis manusia purba yang ditemukan di daerah Solo berikutnya adalah Homo soloensis. Manusia purba jenis ini ditemukan oleh Weyderich dan Koenigswald pada tahun 1931. Diperkirakan manusia purba ini sudah ada sejak 300 sampai 900 ribu tahun yang lalu. Berdasarkan hasil penelitian, Homo soloensis mempunyai ciri-ciri fisik seperti tinggi badan yang berkisar antara 130 sampai 210 cm, dapat berjalan dengan tegap, serta struktur tulang wajah yang sudah tidak menyerupai manusia keras seperti yang lain. Selain itu, manusia purba ini juga tergolong sebagai manusia cerdas. Homo sapiens. Jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia terakhir adalah Homo sapiens. Dikatakan bahwa manusia purba jenis ini merupakan manusia purba yang paling muda yang ditemukan dengan ciri-ciri yang mendekati manusia modern saat ini, di mana manusia purba jenis ini telah mengenal kehidupan sosial serta dapat berpikir dengan cerdas. Bukan hanya itu, bentuk fisiknya pun sudah menyerupai manusia modern saat ini, seperti tengkuk yang berbentuk lebih kecil, tulang wajah yang tidak menonjol, memiliki dagu, tulang rahang yang tidak terlalu kuat, serta volume otak yang berkisar antara 1000 sampai 1200 cc. Homo sapiens ini juga tergolong sebagai manusia cerdas yang dapat berpikir.